Halo semua, tahukah kalian bahwa salah satu masalah lingkungan terbesar di Kupang adalah selokan yang tersumbat akibat sampah? Setiap tahun, hujan deras menyebabkan banjir yang tidak hanya merusak jalan dan rumah warga, tetapi juga membahayakan kesehatan kita. Benar banget, Der. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama sampah plastik dan material besar, menyumbat aliran air di selokan sehingga akibatnya air meluap, membawa lumpur dan mencemari lingkungan sekitar. Tapi jangan takut, karena masalah ini kita atasi bersama-sama. Hari ini kita akan membahas dampak buruk dari selokan tersumbat dan kebijakan yang sudah ada dan bagaimana kita seharusnya berperan menjaga kebersihan. Marilah kita semua menyimak sendiri sampai habis. Selokan yang tersumbat bukan hanya menyebabkan banjir, tapi juga merusak lingkungan dan kesehatan kita. Ketika sampah menumpuk, zat beracun dari limbah bisa mencemari air tanah, menyebabkan air yang kita gunakan sehari-hari menjadi tidak sehat. Selain itu, genangan air yang kotor menjadi tempat berkembang biak bagi nyamuk dan hewan pembawa penyakit, seperti demam berdarah dan leptospirosis. Parahnya lagi, banyak orang yang masih membakar sampah plastik, yang justru menciptakan polusi udara dan memperburuk kesehatan pernapasan kita. Solusinya, kita harus memulai memilih sampah, membuangnya di tempat yang tepat, dan menghindari praktik-praktik yang mencemari lingkungan. Ini tanggung jawab kita bersama. Kupang sebenarnya sudah punya aturan tentang pengelolaan sampah seperti Perda Nomor 4 Tahun 2011. Tapi masalahnya, banyak kebijakan ini belum berjalan secara optimal karena kurangnya partisipasi masyarakat dan kurang efektifnya infrastruktur yang ada. Contohnya, beberapa bak sampah yang dibangun di lokasi yang tidak strategis, akhirnya tidak digunakan dan malah menjadi sumber masalah baru. Selain itu, program pengangkutan sampah masih kurang rutin di beberapa wilayah, membuat warga untuk membuang sampah ke selokan. Agar kebijakan ini lebih efektif, pemerintah harus lebih aktif dalam menyediakan fasilitas yang memadai dan mensosialisasikan pentingnya membuang sampah dengan benar. Kita juga bisa membantu dengan mengikuti program daur ulang dan memilah sampah dari rumah. Dengan begitu, selokan tetap bersih dan lingkungan kita tetap lebih sehat. Selokan yang bersih adalah tanggung jawab kita semua. Sayangnya, masih banyak orang yang tidak peduli dan menganggap selokan sebagai tempat sampah. Ini kebiasaan yang harus kita rubah. Setiap orang bisa berkontribusi, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, rutin membersihkan selokan di sekitar rumah, hingga ikut dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Pemerintah memang punya peran, tapi kalau masyarakat tidak ikut serta, masalah ini tidak akan selesai. Ayo mulai dari diri sendiri, kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Kita sudah melihat bagaimana selokan yang tersumbat bisa berdampak besar pada lingkungan dan kesehatan kita. Tapi kita juga tahu bahwa ada solusi yang bisa kita lakukan bersama, mulai dari membuang sampah dengan benar, mengikuti program daur ulang, hingga ikut kerja bakti di lingkungan sekitar. Jadi, ayo kita jaga kebersihan selokan dan lingkungan kita. Jangan tunggu sampai banjir datang, jadilah bagian dari perubahan.